Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, gue yakin kalian masih ingat banget nih sama si smartwatch yang satu ini, Halo Solar LS05, yang adalah smartwatch pertama yang gue bahas di channel Adito Aditya. Oke, kalian pasti mikir kenapa si Halo Solar LS05 muncul lagi di channelnya Adito Aditya. Karena emang gue ngebahas si Halo Solar LS05 ini kurang lebih hampir setahun yang lalu, tapi videonya masih merupakan salah satu video dengan komen terbanyak sampai saat ini. Bahkan kayak beberapa hari yang lalu, gue masih dapetin komen yang nanya tentang si Halo Solar LS05. Nah, maka dari itu gue ngerasa gue perlu membuat video ini di mana gue merangkum ada beberapa hal yang gue suka dari Halo Solar LS05 dan ada juga beberapa hal yang gue kurang suka dari Halo Solar LS05. Loh, emangnya ada bang? Bukannya setiap kali lu selalu mengagung-agungkan Halo Solar LS05? Ya, kalian nggak salah, tapi balik lagi sama statement gua di beberapa video sebelumnya bahwa tidak ada smartwatch yang sempurna. Begitu pula dengan Halo Solar LS05. Oke, daripada video gue di-skip atau di-close gara-gara gue intronya kelamaan, langsung aja kita bahas beberapa hal yang gua suka dan gua nggak suka dari Halo Solar LS05. Oke, gue akan mulai dengan hal-hal yang gue suka dari si Halo Solar LS05. Dan yang pertama, kalian pasti juga udah bisa nebak, gue mention ini hampir di setiap video review smartwatch, yaitu rubber strap dari Halo Solar LS05 itu super nyaman banget. Kenapa gue bisa bilang strapnya itu nyaman banget? Karena yang pertama, dia ukurannya 22 mm, yang dimana itu akan lebih nyaman daripada smartwatch dengan ukuran strap 24 mm. Yang kedua, kalau misalkan kalian lihat, emang strap dari Halo Solar LS05 ini bisa dikategorikan sebagai strap yang cukup tebal. Tapi, poin plusnya di sini adalah, dengan strap yang lumayan tebal ini, dia tuh benar-benar bisa bikin strapnya jadi elastis, nggak kaku kayak Eagle Tempo 3 style. Jadi, menurut gue ini adalah salah satu poin plus lain dari strap si Halo Solar LS05. Terus kalau misalkan kalian bisa lihat, ini tuh lubangnya bener-bener banyak banget. Jadi buat teman-teman yang tangannya sekecil tongsis atau tangannya segede pipa PVC, itu bisa pakai Halo Solar LS05. Oke, hal kedua yang gue suka dari si Halo Solar LS05 adalah dia merupakan salah satu smartwatch paling simple yang pernah gue pakai. Nah, biasanya menu yang overkill dan interface yang ribet itu merupakan salah satu deal breaker buat orang mau membeli sebuah smartwatch. Tapi enggak dengan Halo Solar LS05, karena interface dari smartwatch dan app-nya itu benar-benar gampang banget dan akan mudah dimengerti untuk semua umur. So, simplicity dari interface-nya merupakan hal kedua yang bikin gue suka sama Halo Solar LS05. Oke, buat urusan baterai, gue nggak akan bicara banyak. King of the King, man. 30 hari standby, dan kalau misalkan gue pakai full push notification, berdasarkan pengalaman gue bisa nyentuh 19 hari. So, urusan baterai, juara. Oke, hal ketiga yang bikin gua suka banget sama si Halo Solar LS05 ini adalah watch face. Kenapa? Karena pilihan watch face-nya itu seperti yang gua mention, jauh lebih banyak daripada Eagle Tempo 3 style atau Eagle Tempo 3 atau bahkan Amazfit BP Pro. Dan pilihan kategorinya itu bener-bener banyak banget, mulai dari watch face yang imut-imut, kalau misalkan kalian suka pakai yang unyu-unyu gitu, sampai kalian pakai yang najis gitu, enggak najis. Sampai yang bener-bener kayak elegan, kalian bisa pakai itu buat ke acara-acara formal, semuanya ada dan tersedia di Halo Solar LS05. Nah, kalau misalkan kita ngebahas watch face dari smartwatch, rasanya nihil kalau misalkan si smartwatch tidak bisa custom watch face. Nggak usah khawatir, karena si Halo Solar LS05 ini menyediakan fitur custom watch face di mana kalian bisa bebas untuk pasang foto narsis kalian, foto binatang peliharaan kalian, atau foto mantan barangkali untuk ditaruh di smartwatch kalian, itu bisa banget. Berikutnya masih dari segi watch face. Ini mungkin akan terdengar sebagai preferensi, tapi gua akan ngerasa annoying kalau misalkan smartwatch gua sync watch face barunya itu lama banget. Nah, mungkin Halo Solar LS05 ini nggak bisa dibilang sync-nya cepet banget, tapi ini udah jauh lebih cepat daripada Eagle Tempo. Yang terakhir adalah dari segi aplikasinya. Nah, aplikasi yang digunakan si Halo Solar LS05 ini adalah Halo Fit, yang bisa dengan mudah kalian temuin di Google Play Store atau di Apple App Store. Nah, ada 3 alasan kenapa gua suka sama si aplikasi Halo Fit ini. Yang pertama, yang tadi gue mention, karena dia interface-nya super simple banget. Nah, yang kedua dan yang menurut gue juga berguna adalah aplikasi Halo Fit ini, record-nya bisa kalian sambungin ke Apple Health.
Hal ketiga bersinggungan dengan poin kedua yang gue mention tadi, yaitu recordnya di-update di aplikasi HelloFit ini secara real time, dan kalian bisa lihat datanya secara langsung. Oke, tadi kita udah ngebahas 5 poin yang gue suka dari si Hello Solar LS05. Nah, sekarang gue akan nyampein ke kalian ada beberapa hal yang gue nggak suka dari si Hello Solar LS05. Oke, hal pertama yang menurut gue juga merupakan hal yang paling krusial adalah strapnya. Walaupun dia ukurannya 22 mm, tapi kalau misalkan kalian perhatiin, dia tuh pinggirannya yang deket buckle-nya itu, bukan buckle, yang deket clip-nya itu buat ke watch case-nya, itu dia bentuknya curve. Jadi kalian nggak bisa sembarangan ganti si strap Hello Solar LS05 ini dengan strap dari third party lain. Kalian harus benar-benar nyari yang khusus buat Hello Solar LS05. Sayang sekali. Yang kedua itu adalah layarnya. Nah, gue mention di beberapa video sebelumnya, gue tuh suka banget sama layar dari Eagle Tempo 3 dan Tempo 3 Style karena mereka tuh layarnya AMOLED. Sedangkan layar dari si Hello Solar LS05 ini tuh masih TFT. Nah, untuk watch face basic atau watch face bawaannya itu ya nggak gitu kelihatan amat, tapi untuk beberapa watch face yang custom atau watch face yang kalian download dari dial settingsnya, itu masih kelihatan kalau misalkan displaynya itu agak pixely. Ya, paling ngakalinnya kalian download watch face yang simple-simple aja. Nah, poin berikutnya itu datang dari watch face-nya. Agak ironis memang, karena tadi gue bilang gue suka banget sama pilihan watch face-nya, tapi sekarang gue bilang gue agak nggak suka sama settingan watch face-nya. Kenapa? Jadi, di dalam si Hello Solar LS05 ini terdapat 6 watch face default, yang dimana kalian cuma bisa ganti-ganti satu. Dan 5-nya ini tuh stay aja, nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa dikotak-katik. Sehingga kalau misalkan kalian sync watch face baru ke dalam si Hello Solar LS05, dia akan nge-replace watch face yang barusan banget kalian sync. Misalkan gue nge-sync watch face 1, habis itu gue mau ganti nih, gue berubah pikiran, gue nge-sync watch face yang lain. Nah, dia akan nge-replace watch face yang barusan banget kalian sync. Jadi, ya menurut gue, kalian nggak bisa simpen banyak watch face baru yang kalian pengen ke dalam si Hello Solar LS05, tapi kalian cuma bisa nyimpen satu, dan kalian akan nge-replace yang satu ini kalau misalkan kalian mau ganti yang baru. So, ya menurut gua sistemnya agak aneh, tapi it is what it is. Yang terakhir, dan menurut gua ini juga agak mengganggu, yaitu raise to weight-nya dia delay sekitaran 2 detik. Jadi kalau misalkan kalian angkat pergelangan tangan kalian buat lihat jam, itu dia akan delay 1. Nah, di detik kedua tuh dia baru muncul. Sehingga buat kalian yang suka lihat jam secara cepat gitu kayak begini, yaitu kalian nggak bisa, kalian harus nunggu 1, nah baru muncul, kayak gitu. Oke, itu tadi sharing gue tentang beberapa hal yang gue suka dan gue nggak suka dari si Hello Solar LS05. Nah, gue harap sharing gue di video ini bisa ngebantu kalian untuk nentuin final decision kalian, apakah kalian mau beli atau enggak si Hello Solar LS05 ini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli, gue udah ninggalin linknya di kolom description box di bawah. Oke, buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video minggu depan. And last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.